Ade Armando di Cokro TV, potongan video Permadi Arya di akun pribadinya Facebook, disertai dengan komentar-komentar dari para netizen yang ikut berkomentar di dua akun itu yang menyerang agama Islam, Al-Quran, dan Nabi Muhammad. Jadi yang kami sesalkan itu bahwa dan dia sudah dilaporkan berkali-kali ke polisi tapi tak pernah dihukum atau menjalani proses hukum, guys. Abu Janda sendiri diketahui adalah influencer dan tim sukses Presiden ke-7 Joko Widodo. Akhirnya beliau tertutup. Jadilah gubernur. Apa kurangnya saya coba? Kasih tahu semua itu termul itu. Jokowi jadi presiden karena saya. Siapa yang bawa Jokowi ke Jakarta? Saya yang bawa ke Jakarta dari Solo untuk jadi gubernur. Saya bawa. Saya ke Ibu Mega. Ibu, ini cara baik orang PDP. Jangan. Saya datang lagi. Akhirnya beliau tertutup. Jadilah gubernur. Apa kurangnya saya coba? Kasih tahu semua itu termul itu. Jokowi jadi presiden karena saya. Siapa yang bawa Jokowi ke Jakarta? Saya yang bawa ke Jakarta dari Solo untuk jadi gubernur. Saya bawa. Saya ke Ibu Mega. Ibu, ini cara baik orang PDP. Jangan. Saya datang lagi. Akhirnya beliau tertutup. Jadilah gubernur. Apa kurangnya saya coba? Kasih tahu semua itu termul itu. Jokowi itu saja. Timbul lagi. Sensitif sekali itu ijazah. Kenapa sih? Dan saya itu asli. Kenapa tidak kasih lihat? Kenapa tidak kasih lihat? Membiarkan masyarakatnya berkelahi diri sendiri. Saling memaki masyarakat 2 tahun. Ini saya ingin kasih tahu sama Anda. Saya berpasangan dengan, saya wakilnya Pak Jokowi. Tapi karena sudah selesai urusan, maka kita sebuah warga negara biasa. Saya lebih tua dari dia. Jadi sebagai orang yang lebih senior, saya nasihati. Banyak yang mengatakan, apa lagi Pak JK itu, apa kurangnya Pak Jokowi ke Pak JK sikap ini? Apa satu dulu Pak JK? Ada nggak? Ada satu dulu nggak? Ada nggak? Salawat nggak Pak Jokowi? Enggak. Si Rismon mau ketemu saya dengan 7 orang. Saya tidak terima. Mana jadi? Minta waktu nanti dipilihkan WA-nya oleh temannya yang saya tolak. Roy mau ketemu, saya tolak. Demi saya mau netral. Mana itu? Ini. Baca. Dia mau ketemu saya dengan 7 orang. Buku, dia kasih buku saya. Mau ditemani oleh beberapa orang. Saya tolak. Saya tidak mau campur di urusan. Tapi ini soal Rismoni sudah melibatkan semua orang. Dituduhlah saya, dituduh Puan, dituduh SBY, dituduh siapa. Itu pengalihan aja. Jadi saya marah, kenapa? Apalagi saya, dituduh kasih 5M. Mana saya kasih 5M? Ketemu aja tidak tahu saya. Kenal pun tidak. Ini buktinya. WA-nya. Tidak, saya bilang, jadi jangan terima. Saya bilang lagi, mau berhubungannya. Mau saya, tidak mau saya. Kenapa tiba-tiba sensitif sekali saya katakan, saya seniornya. Siapa yang bawa Jokowi ke Jakarta? Saya yang bawa ke Jakarta dulu untuk jadi gubernur. Saya bawa. Saya ke Ibu Mega.
Ibu, ini calon baik orang PDP. Ah, jangan. Tak datang lagi. Akhirnya beliau setuju. Jadilah gubernur. Itu pun saya, ya, kasih saya. Sehingga waktu dia pernah jadi gubernur, setelah ke Ibu Mega datang sama saya, ucapan terima kasih. Apa kurangnya saya coba? Saya bawa ke Jakarta. Kasih tahu semua itu termul itu. Jokowi jadi presiden karena saya. Kan tanpa gubernur mana bisa jadi presiden? Coba aja. Datang ke rumah ucapan terima kasih karena setelah ke Ibu Mega dulu sebagai ini. Baca. Dia mau ketemu saya dengan 7 orang. Berikan buku, dia kasih buku saya. Mau ditemani oleh beberapa orang. Saya tahu lah. Saya tidak mau campur di urusan. Tapi ini soal semua ini sudah melibatkan semua orang, dituduhlah saya, dituduh Puan, dituduh SBY, dituduh siapa, itu pengalihan aja. Jadi sama, kenapa? Apalagi saya, dituduh kasih 5M. Mana saya kasih 5M? Ketemu aja tidak tahu saya. Kenal pun tidak. Ini buktinya. WA-nya. Tidak, saya bilang, jadi jangan terima. Saya bilang lagi, mau akhirnya. Mau saya, tidak mau saya. Kenapa tiba-tiba sensitif sekali saya katakan, saya seniornya. Siapa yang bawa Jokowi ke Jakarta? Saya yang bawa ke Jakarta dulu. Yang dulu berkonflik. Jadi kalau beliau bicaranya dulu, orang-orang berkonflik, pemahamannya begitu. Maka untuk mengkomparasikan ya narasi itu, tidak bisa kita menggunakan kitab suci Al-Quran dan Injil. Kecuali Pak JK dalam posisi menginterpretasikan atau menafsirkan teks-teks dogmatik sebagai seorang teolog. Beliau tidak pada kapasitas itu. Beliau menjelaskan tentang fakta historis dan pengalaman empiriknya. Jadi kalau kita mau komparasikan, harusnya kita menyatakan, ayo kita tanya ke orang-orang Maluku atau Poso yang dulu berkonflik itu, benar nggak pernyataan Pak JK itu? Cara pandangnya harus begitu. Jadi bukan dengan kita menyatakan Alkitab atau Al-Quran tidak menjelaskan. Memang beliau tidak pada posisi menjelaskan apa yang disebut dalam Alkitab dan Al-Quran. Itu pemahaman yang keliru. Nah, yang berikut lagi, kami perlu sampaikan bahwa setiap orang dengan sengaja tanpa hak distribusikan atau mentransmisikan sebuah informasi elektronik atau dokumen elektronik yang sifatnya menghasut, mempengaruhi atau mengajak orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan terhadap individu, kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, etnis, warna kulit, dan agama serta disabilitas, itu bisa dipidana. Nah, dengan demikian, itu penegasan singkat tujuan kami datang ke Polda. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman media? Berapa bang tadi ketemu? Ya. Dalam laporan diterima Ya, sudah diterima. oleh SPKT. SPKT, ya. Laporan kami sudah diterima. Pasal yang dilaporkan? Pasal yang dilaporkan itu dugaan sementara itu menggunakan pasal 43 kalau tidak salah, ya. Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP pidana, dan kemudian pasal 243 dan pasal 30 ya. Ya, Undang-Undang Transaksi Elektronik. Ya, bukti-bukti yang kami lampirkan itu adalah pertama, video utuh dari Pak JK yang versinya komprehensif, ya,
kemudian potongan video Ade Armando di Cokro TV, potongan video Permadi Arya di akun pribadinya Facebook, disertai dengan komentar-komentar dari para netizen yang ikut berkomentar di dua akun itu yang menyerang agama Islam, Al-Quran, dan Nabi Muhammad. Jadi yang kami sesalkan itu bahwa ternyata efek atau dampak negatif dari postingan potongan video tersebut itu membuat orang-orang bukan hanya menyerang dan menghina Pak Yusuf Kalla, tetapi ikut menyerang dan menghina ajaran agama Islam, Nabi Muhammad, dan Al-Quran. Nah, ini yang kami perlu mau mengkelirkan, sehingga kami berharap keduanya dipanggil, diproses melalui jalur hukum berlaku, agar kegaduhan ini cepat bisa berlalu. Pertanyaan spesifik apa yang dilontarkan Ade Armando dan Permadi yang dilaporkan? Pertanyaan spesifik dari Ade Armando dan Permadi, yang mana video yang spesifik, kalimat yang mana? Jadi kalau di Ade Armando itu pertama lebih kepada potongan video yang ditayangkan awal sebelum mereka membuat pembahasan, tapi yang kedua kemudian dia semacam mendaur ulang narasi antik tahun 60-an tentang peran dan kiprah Pak JK yang diduga dulu ikut melakukan ya pembakaran terhadap rumah-rumah ibadah. Itu dia mencoba untuk mendaur narasi itu. Menurut saya ini sudah narasi usang dan tak pantas dia menjadikan itu sangat sensitif. Jadi ini artinya memantik kemarahan orang-orang umat agama tertentu terhadap Pak JK semakin besar itu karena narasi ini daur ulang lagi. Harusnya mereka fokus untuk mengomentari dan mengkritisi ceramah dari Pak JK di waktu UGM. Nah, itu yang kami soroti dari situ. Kedua, kalau Pak Permadi Arya, itu tentu dia hanya buat potongan video sepanggal, ya, dan itu dia mau mencoba menafsirkan sendiri. Menafsirkan bahwa seakan-akan dia menyudutkan Al-Quran. Jadi dia mengkomparasikan dua kitab itu, ternyata di Injil itu hanya menjelaskan tentang bagaimana kita mengasihi musuh. Sementara Al-Quran itu akan memerintah tentang permusuhan. Nah, dia bukan mufasir, bukan seorang muhadis, bukan ahli Quran dan hadis yang bisa menafsirkan ayat Al-Quran, itu berbahaya loh. Nah, ini yang kami perlu ingatkan bahwa kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, perlu ingat, tujuan daripada Undang-Undang ITE itu lahir, itu supaya kita menjaga ruang digital Indonesia itu sehat, bersih, produktif, dan berkeadilan. Tetapi orang-orang ini tidak mengerti, tidak paham. Nah, itu yang kami datangi Polda ini tujuan supaya mereka bisa mendapat pembelajaran, mendapat hikmah dari situ, bahwa negara Indonesia menjamin kebebasan setiap warga negara menyampaikan pendapat secara tertulis dan lisan, tetapi tidak seenaknya masuk pada ranah yang paling sensitif. Terakhir saya ingatkan, kalau kita menggunakan standar ganda, berpikir untuk misalnya konten ceramah seperti itu kita menyatakan itu penista agama. Lantas bagaimana dengan para tokoh-tokoh lintas agama yang duel argumen, pertengkaran konsep, berdebat sengit seputar wilayah lalu? Masih ingat kelakuan arogan, sok keras, dan sok pintar Abu Janda atau Permadi Arya di acara Rakyat Bersuara beberapa hari lalu? Ya, Abu Janda bahkan memaki beberapa narasumber dengan sebutan tak pantas. Orang-orang jadi bertanya, kok si Abu Janda ini berani banget melakukan hal seperti itu di TV nasional? Siapa sih dia? Siapa backingannya? Dan dia sudah dilaporkan berkali-kali ke polisi tapi tak pernah dihukum atau menjalani proses hukum, guys. Abu Janda sendiri diketahui adalah influencer dan tim sukses Presiden ke-7 Joko Widodo. Bahkan komika Harry Hore menyebut Abu Janda dipelihara oleh negara, guys. Rabu 11 Maret 2026. Waduh, kok bisa ya? Coba kita dengar dan silahkan komen, guys. Abu Janda jadi peliharaan negara, masa fakir miskin enggak? Aduh, kocak banget tuh orang. Nyata bener ya, salah satu ciri SDM rendah itu nggak bisa ngontrol emosi yang kalau salah lebih cepat mulutnya dibanding otaknya. Cara ngilangin malunya ya ngomel.
dikasih 5 kata, makin tinggi nada bicaranya tuh makin kelihatan jelas kosong isi kepalanya. Nah tuh lagi musim banget, banyak pengikut, tolol, ya dipanggil.